Shalom, salam sejahtera, selamat bergabung dan selamat bertemu kembali dalam siri podcast Perspektif. Pada kali ini, sekali lagi kita akan berbicara, berdiskusi, membincangkan topik-topik yang penting, yang relevan dan mungkin menjadi jawapan kepada beberapa persoalan dan pertanyaan hidup bagi Anda yang mungkin sedang tertanya-tanya di dalam hidup Anda untuk membolehkan Anda membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup Anda. Perspektif boleh menyediakan jawaban bagi persoalan hidup Anda ya. Jadi terima kasih kerana Anda sudah begitu setia menemani kami di dalam program ini setiap episod dan kami doakan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita kongsikan setelah menilai daripada pelbagai perspektif, tagline kita melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya dan firman Tuhan inilah yang kami mau tawarkan kepada Anda setiap nasihat dan juga panduan prinsip Alkitabiah yang kami kongsikan. Semoga itu bermanfaat untuk membantu Anda membuat keputusan-keputusan yang penting itu. Ya, dan jangan lupa untuk terus berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui sembang live ataupun live chat kita dalam Facebook Live. Anda juga boleh menghubungi kami melalui talian WhatsApp kami. Nombornya tambah 66 901 888 773 tambah 66 901 888 773. Kami juga bersiaran di dalam YouTube channel Hope Channel Asia Tenggara ya. Jadi pastikan Anda menggunakan platform ini untuk berhubungan dengan kami di samping untuk menyatakan persoalan ataupun memerlukan apa sahaja maklumat penjelasan pencerahan tambahannya nanti ya. Oke, bersama dengan saya di studio sekali lagi teman setia saya Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, seorang pensyarah mewakili Universiti Antarabangsa Asia Pasifik dalam Fakulti Pengajian Agama. Terima kasih Dr. Gerard, apa kabar hari ini? Bagus. Ya, puji Tuhan kita masih lagi bersiaran dan kita doakan mudah-mudahan siaran ini akan menyalurkan berkat dan message daripada firman Tuhan kepada teman-teman kita dimanapun sahaja mereka berada pada kali ini. Topik kita, kita akan melihat satu persoalan tentang merompak ataupun menipu Tuhan. Bagaimana manusia boleh, dalam bahasa Indonesia, kok bisa manusia merampok Allah, merampok Tuhan, bagaimana caranya? Itu yang kita akan bahaskan melalui perspektif kita pada kali ini. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami kembalikan segala puji, syukur, sembah kami kepadamu. Terima kasih kesempatan di ruangan alam maya ini. Kami bergabung, kami dipersatukan untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Melihat dari perspektif berbeza tetapi diyakinkan oleh perspektif firman Tuhan. Tolong kami untuk menerima kebenaran, tolong kami untuk menerima teguran, bahkan disiplin daripada firman Tuhan, untuk membolehkan kami menyesuaikan hidup kami senada dengan kehendak Tuhan, menuruti ketetapan Tuhan dan menikmati kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat Tuhan. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada pada hari ini, semoga mereka akan menikmati damai sejahtera Tuhan dalam hidup mereka dan menemukan jawaban kepada persoalan hidup mereka melalui program perspektif kami pada kali ini Tuhan. Dan kami doakan semoga siaran ini akan terus dapat memberikan pencerahan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan pencerahan. Dan urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan agar setiap firman yang kami nyatakan datang daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan dan doa ini kami layangkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dr. Gerard, persoalan yang begitu berat. Ya. Bagaimana manusia bisa ataupun boleh merompak Tuhan. Dan kita akan melihat daripada perspektif kekristenan ya, dari segi persepuluhan
dan juga persembahan yang disebutkan sebagai satu daripada cara yang begitu ketara di mana manusia menipu dan merompak Tuhan. Dan of course dalam konteks ibadah dan penyembahan ini kita bersyukur dan kita menyatakan kasih kita, respons kita kepada kasih Tuhan itu dalam pelbagai bentuk. Dan satu daripada bentuknya adalah dengan datang menghadap Tuhan dengan persembahan kita. Bukan persembahan nyanyian semata-mata kita menyanyi puji-pujian itu, tetapi persembahan dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk tunai, dalam bentuk apa sahaja yang berharga yang kita persembahkan sebagai respons kesyukuran dan juga kasih kita kepada Tuhan. Dan itu satu, dan satu lagi dalam konteks persepuluhan. Mungkin persepuluhan ini ada ramai teman-teman rakan kita yang tertanya-tanya apa sebenarnya persepuluhan ini. Ya, jadi mungkin Dr. Gerard boleh jelaskan dari segi teologinya, dari segi Alkitabiah, apa sebenarnya persepuluhan ini? Ini berasal daripada perintah Tuhan kepada Musa pada zaman dahulu ketika mereka baru keluar daripada Mesir, dan Tuhan memberikan arahan ataupun instruksi kepada Musa untuk memberitahu bangsa Israel untuk support Kaabah, pekerjaan di Kaabah. Dan untuk support itu Tuhan katakan apapun increase atau apapun pendapatan kamu, atau lebihan, dan dalam instruksi itu Tuhan katakan 1/10 ataupun 10% daripada apa yang kamu terima itu, dapatan itu haruslah kamu berikan kepada rumah perbendaharaan, yaitu di mana orang-orang Lewi dan orang imam itu bekerja di sana, dan itulah yang akan menyokong mereka dalam pekerjaan itu. Dan disitulah kita melihat apa yang dimaksudkan dengan persepuluhan. Selain daripada offering ataupun sacrifice, itu lain lagi. Itu apabila bangsa Israel membawa apa yang mereka mau berikan sebagai kesyukuran maupun korban pengampunan dosa, itu adalah persembahan. Tetapi yang ini persepuluhan ini adalah 10%, 1/10 daripada pendapatan mereka. Jadi dalam konteks Alkitab pada masa itu, persembahan dan persepuluhan itu dia datang sebagai pendapatan daripada hasil ternakan, hasil tanaman dan sebagainya yang mereka persembahkan. Persembahan itu tujuannya ada pelbagai, ya, selain daripada untuk pengampunan dosa, dia juga datang sebagai kesyukuran, mungkin buah pertama hasil daripada tanaman itu, tetapi persepuluhan itu dia begitu teliti dan spesifik 10%. Bukankah itu sesuatu yang sangat tidak adil? Karena yang Tuhan tuntut dan minta hanya 10%. Sedangkan dia memberikan kepada kita 100% di tangan kita untuk kita tuai. Dan kemudiannya nanti hanya 10% yang Tuhan tuntut. Dan 90% itu kita simpan. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Sebab Tuhan memberikan itu semua kepada kita untuk, nah ini poinnya, untuk diurus. Dan pengurusan itu melibatkan pengasingan certain amount of money ataupun sumber itu, pendapatan apa sahaja itu lebihan, untuk orang-orang yang memerlukan juga. Nah, yang 10% yang pertama itu kita katakan untuk menyokong pekerjaan di Kaabah. Tetapi yang lain itu, persembahan yang lain ataupun apapun yang diasingkan, yang hal-hal yang lain itu Tuhan mempercayakan itu untuk keluarga kita, untuk keperluan kita, tetapi juga untuk keperluan yang tidak orang-orang yang kurang bernasib baik. Apapun kegunaannya, persepuluhan yang 10% itu, of course dalam konteks asal untuk pelayanan di Kaabah,
untuk mendukung pekerjaan imam dan juga orang-orang Lewi di dalam Ka'bah itu ya. Jadi Iya. itu tujuannya. Tetapi asasnya adalah Tuhan cuma menuntut 10%. Ya. Dan dia memberikan kepada kita jumlah yang lebih banyak, 90%. Bahkan dia sebenarnya menyediakan segala sesuatu untuk kita. Tenaga kita, kesehatan kita, kemahiran kita, pengetahuan dan sebagainya itu. Dan bahkan resources pun, tanah dia sediakan, angin, udara, matahari, semua hujan dia sediakan. Dan yang kita perlu lakukan adalah usahakan. Ya. Dia berkongsi dengan kita sebagai rekan kongsi, tetapi dalam konteks persepuluhan ini Tuhan hanya menuntut 10% sahaja. Ya, seakan-akan tidak adil, tetapi inilah kasih Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan. Dia memberikan kita 100%, tetapi dalam kesetiaan kita kembalikan hak miliknya 90% itu. Itu dalam konteks persepuluhan zaman Alkitab ya. Mungkin kalau kita boleh terjemahkan itu dalam konteks Kristen modern kita pada masa ini. Bagaimana, apakah sebenarnya persepuluhan, adakah sama konsepnya itu ataupun bagaimana? Ya, prinsipnya itu sama. Prinsip itu diambil daripada perjanjian lama. Pada zaman Yesus mereka masih memberikan persepuluhan itu. Walaupun tidak disebut sebenarnya secara langsung di dalam perjanjian baru, walaupun disebut sedikit sini sedikit di sana, tetapi prinsipnya itu sama. Sebab itu di bawah prinsip itu 10% itu adalah apa yang dituntut oleh Tuhan. Dia masih juga digunakan prinsip yang sama pada hari ini. Juga mempunyai tujuan yang sama, prinsip yang sama itu untuk pekerjaan Tuhan. 10% juga. Dia bukan 9%, dia bukan 5%. Tidak ada diskon. Ya, tetapi 10% diberikan kepada Tuhan. Tidak ada perubahannya. Cuma apa yang diberikan, dinyatakan ataupun penekanan dalam perjanjian baru adalah berikan generously, berikan dengan penuh kemurahan hati. Nah, itu saya pikir on top of the 10%, tetapi saya pikir itu juga boleh digunakan prinsipnya untuk persepuluhan, sebab apabila kita berikan itu dengan murah hati, dengan hati yang gembira, dengan hati yang tidak keberatan, saya pikir prinsipnya sama juga. Tapi di sini kita bukan memberikan kepada Tuhan, sebab itu adalah milik Tuhan sudah. Kita mau mengembalikan kepada Dia apa yang sudah menjadi milik Dia. Tuhan ada mengatakan beberapa hal yang menjadi milik Dia. Yang pertama, inilah persepuluhan itu, 10% adalah milik Tuhan. Yang kedua, itu adalah dia katakan anak firstborn itu adalah milik Tuhan. Kemudian yang satu lagi, hari Sabat itu adalah milik Tuhan. Dan ini adalah hal-hal yang general yang kita lihat dalam Alkitab dikatakan milikku, kata Tuhan. Jadi dia sangat spesifik dari segi uang itu, manusia itu, dan juga hari itu, masa. Jadi kita lihat di sana ada masa dan juga space dan juga matter, manusia dan sebagainya. Itu semualah yang kita lihat sebagai milik. Dan apabila kita mengatakan 10% itu cuma kita mengatakan, oh ya Tuhan, I acknowledge ini adalah milik kamu dan kamu memiliki diri ini. Ya, apa yang menjadi masalah ya sekali lagi adalah apabila kita menganggap 100% itu adalah milik kita. Iya. Dan itu sebabnya tuntutan 10% itu menyebabkan kita terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak yang kita hiraukan, yang kita fikirkan kalau kita berikan yang 10% itu, sebab kalau jumlahnya banyak memang agak merisaukan ya, dan kita mulai berpikir apakah kegunaannya, apakah akan diuruskan dengan baik dan sebagainya. But in the first place kita hanya memiliki 90% saja. Walaupun Tuhan memberikan 100%, tetapi yang 10 itu adalah miliknya.
Ya. Yeah, so we don't own the 100%. Kita tidak memiliki yang 100% itu. Karena itu adalah milik Tuhan. Dan saya baca dalam Imamat 27. Ayat kita mulai dengan ayat yang ke-30. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan secara spesifik dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. So apa yang kita sudah asingkan, yang ke-10 itu, setiap daripada hitungan yang ke-10 itu sama ada dari ternakan kita, dari hasil tanah kita, bahkan ayat yang ke-32 mengatakan mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tok, ketuk kepala yang ke-10 itu asingkan terus. Ini adalah bagi Tuhan, ya. Dan mungkin setiap bulan mereka lakukan perkara yang sama, ada penambahan dalam ternakan mereka. Setiap yang ke-10 hitungan di bawah tongkat gembala itu terus diasingkan bagi Tuhan karena mereka tahu itu adalah persembahan kudus. Ya. Yang menarik lagi dia katakan jangan dipilih-pilih mana yang baik mana yang buruk, janganlah ditukar dan sebagainya. Dan dia sangat spesifik di sana. Dan itu adalah sesuatu yang diberikan, diasingkan bagi Tuhan. Dan apabila diasingkan bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus. Kita tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya mengikut keinginan kita terhadap apa yang sudah diasingkan. Saya boleh bayangkan mereka mengatur lembu-lembu itu secara rawak, secara random, ya. Dan apabila hitungan itu nomor 10 jatuh kepada lembu yang gemuk, yang besar, hati gembala itu alamak, cobalah saya letak di sebelah supaya yang dihitung ke-10 itu yang kurus-kurus, yang kecil-kecil, yang tidak sehat. Jadi itu jangan pilih-pilih, ya, secara rawak. Setiap yang ke-10 besar kecil, tua muda harus diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Saya rasa premisnya di sini itu adalah milik Tuhan dan ianya kudus. Dan perkataan kudus ini sangat berat, ya, Dr. Gerard, karena dia adalah pantulan kepada kekudusan Tuhan. So kita tidak sewenang-wenangnya coba mencemarkan kekudusan itu dengan menganggapnya adalah milik kita. Ya. Sebenarnya yang 10% ini sangat ringan. Sangat mudah. Telah dipermudahkan di sana dan tidak membebankan. Saya pikir 10% itu sangat-sangat tidak membebankan. Dia hanya membebankan apabila hati itu sudah melekat, attached. Melekat di sana. Tetapi of course bagi seorang gembala, dia mengenal domba dengan nama, dia menjaga mereka dari kecil, ya. Tapi itu set aside. Yang penting apabila Tuhan mahukan yang ke-10 itu mudah kehitungannya karena 9 yang lain itu milik saya. Tapi yang ke-10 adalah milik Tuhan. Tetapi berbalik kepada merompak Tuhan, menahan ataupun tidak setia, tidak menuruti dari segi persepuluhan ini dianggap sebagai merompak Tuhan. Saya baca dalam Maliaki. Kita akan melihat kepada Maliaki pasal yang ketiga, bermula daripada ayat yang ke-8. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan dalam terjemahan yang lain, bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, merampok. Bagaimanakah manusia merampok Tuhan? Ataupun dalam terjemahan versi King James, ya, kita merompak. Ya, dalam Alkitab versi Borneo juga menggunakan merompak. Ya. So itu adalah tindakan yang merompak Tuhan. Bagaimana ini satu rompakan?
kita melihat bagaimana itu tidak dikembalikan. Hmm. Sebab dengan jelas dia katakan di sini bagaimana kami menipu mengenai persembahan persepuluhan. Kemudian dia lanjutkan dalam ayat yang ke-10 itu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan di sanalah apabila dia katakan bawalah seluruh persembahan itu, seakan-akan apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengembalikan apa yang Tuhan tuntut daripada mereka, 10% itu. Persepuluhan dan persembahan itu. Dan ayat yang ke-9 itu mengatakan kutuk telah dan akan menimpa kalau kita tidak setia dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Dan itu sebabnya perintah Tuhan begitu jelas untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan menarik sekali karena ayat yang ke-10 ini disertakan dengan satu kenyataan berani. Ya, berani. Ya, kita tidak persoalkan keberanian dan hikmat kebijaksanaan Tuhan, tetapi bagi kita manusia untuk memahami cabaran ini, ujilah aku, test me on this. Dan Tuhan katakan, ujilah aku, kalau kamu setia dalam persembahan persepuluhan itu, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi ini saya percaya ada lagi kah dalam Alkitab di mana Tuhan mencabar manusia untuk menguji dia, Dr. Gerard? Saya pikir inilah satu-satunya tempat di mana Tuhan dengan berani, dengan jelas menggunakan perkataan ujilah aku. Dan di sana Tuhan serius sebenarnya. Pada dikatakan ujilah aku, apakah aku tidak melakukan sedemikian? Sebab Tuhan tahu dia boleh melakukannya. Apabila orang itu dengan setia melakukan apa yang dituntutnya. Tuhan mengetahui itu. Dan apa yang dia katakan seterusnya itu, dia bukan sahaja membuka berkat sampai berkelimpahan, tingkap-tingkap langit itu dibuka. Dia juga disebabkan mereka ini adalah antaranya selain daripada peternakan, pertanian juga. Dan di sini kita melihat bagaimana dengan jelas dia katakan perlindungan terhadap hasil-hasil tani itu kepada bangsa tersebut. Ini satu janji yang luar biasa. Dan memang terbukti pada zaman bangsa ini, zaman dahulu, Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka di sini. Dan seperti kita sebutkan tadi, ini merupakan satu amaran yang serius. Karena rompakan ini satu jenayah. Sekarang pun kalau kita merompak, mencuri itu adalah satu jenayah yang berat. Dan apatah lagi kalau kita merompak daripada Tuhan dengan menahan dan mengambil sesuatu yang sememangnya harus menjadi miliknya, yang kita asingkan khusus untuk menjadi milik Tuhan. Dan of course yang akan datang adalah kutukan. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-9 tadi, kutukan. Tetapi Tuhan dalam kasih dan kemurahannya, dia mencabar, dia memberikan peluang untuk manusia menilai dan membuat keputusan sebaliknya. Instead of menahan, sekarang kembalikan dengan hati yang penuh bersukacita dan penuh keyakinan akan janji Tuhan ini. Dan mereka Tuhan katakan, aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Berkat yang datang itu berkelimpahan. Kalau tingkap langit itu, ya kalau kita buka seluruh tingkap-tingkap langit itu, hujan berkat itu akan bercurah-curahan. Ya, saya masih ingat satu masa ketika waktu itu saya berada di satu empangan. Kan empangan itu mereka letak penahan air itu daripada keluar. Saya membayangkan empangan tersebut dengan apa yang dikatakan di sini. Kalaulah itu berkat Tuhan, apabila empangan itu dibuka sahaja seperti itu, air itu akan mengalir dengan begitu deras dan mungkin membanjiri kawasan di bawahnya itu. Saya pikir saya membayangkan seperti itu berkat Tuhan di sini.
Jadi sekali lagi perbuatan untuk menahan dan mengambil apa yang menjadi milik Tuhan itu merupakan satu dosa besar. Dalam konteks pemikiran kita sekarang adalah satu jenayah, ya, untuk kita menahan apa yang menjadi milikan bagi Tuhan. Dan of course persepuluhan ini bukan satu ancaman, tetapi ia merupakan satu peringatan kepada kita untuk sentiasa mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, termasuklah dari segi pendapatan kita. Tuhan telah pun menyediakan segala-galanya. Dia merancang untuk bekerja sama sebagai rakan kongsi kita. Tetapi dalam satu kontrak yang begitu berat sebelah, di mana dia hanya meminta dan menuntut hanya 10% daripada hasil pendapatan kita dan memberikan kita 90% yang lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat kontrak ini sebenarnya dia begitu menguntungkan bagi pihak kita. Dan apabila kita menyerahkan yang 10% itu, janji Tuhan adalah melebihkan, bahkan yang tinggal 90% itu mungkin akan berganda. Iya, ya, dan kita lihat itu dalam konteks di mana kita adalah umat Tuhan yang diberkati. Jadi di sini apabila Tuhan memberkati itu, berkat yang Tuhan berikan kepada yang 90% itu akan berganda, dan seterusnya keuntungan daripada itu akan diberikan 10% lagi dan 90% itu untuk kita, tetapi selalu di dalam konteks di bawah berkat Tuhan dan di bawah community Tuhan. Dan expectation-nya juga adalah apabila itu berganda, itu bukan untuk diri sendiri sahaja, tetapi juga untuk misi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang lain-lain. Walaupun kita boleh menikmatinya. Ya, jadi ingat persembahan khusus persepuluhan ini adalah kegunaannya adalah untuk mendukung dan menyokong pekerjaan penginjilan pada masa ini. Ya, kalau dahulu pekerjaan pelayanan di dalam Ka'bah, tetapi pada masa ini adalah untuk pelayanan penginjilan. Dan itu salurannya, dan of course orang-orang yang terlibat dalam penginjilan sepenuh masa ini adalah para misionaris, para pendeta-pendeta, dan mereka yang sepenuh masa melayani di dalam penginjilan, ya. Tetapi kita set aside kegunaannya itu, ya, perbendaharaan ataupun gereja ataupun misi akan menentukan itu, tetapi bagi pihak kita we don't have to think too much, ya. Tidak perlu kita menilai ataupun berfikir terlampau jauh. Yang tugas yang sangat mudah adalah untuk mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, dan apa yang gunanya itu nanti itu akan diuruskan oleh Tuhan melalui gerejanya. Ya, dan saya pikir apa Tuhan expect daripada kita adalah supaya kita menuruti, obey, ataupun menuruti apa yang dia sudah bukan saran, dia instruksi kepada Musa. Dan pada hari ini saya pikir ini sesuatu yang perlu kita turuti juga pada hari ini. Dan ya, sangat mudah, kita hanya perlu menurutinya. Yang lain-lain itu seperti yang Pastor sudah sebut tadi adalah atas dasar hikmat Tuhan bersama-sama dengan pengurus keuangan itu di peringkat yang tertentu. Ya, kalau kita buat hitungan, ya, karena ini akan mempengaruhi sejauh mana kita kesanggupan kita untuk menyisihkan ataupun mengasingkan jumlah yang besar. Of course hitungannya begitu mudah. Kalaulah pendapatan regular kita, pendapatan bulanan kita itu, karena ini adalah daripada pendapatan kasar, ya. Apa sahaja yang diberikan kepada kita, yang layaknya, ya, diberikan kepada kita. Contohnya kalau gaji bulanan itu RM1.000, jadi 10% daripada 1.000 itu berapa, pendeta? 100, ya. Nampaknya begitu tidaklah banyak mana 100 itu disisihkan, yang 900 kita simpan dan kegunaan lain. Tetapi kalau sudah gaji kita 5.000, jadi daripada 5.000 itu persepuluhan kita adalah
500. 500. Nampaknya 500 itu jumlah yang agak besar juga. Jadi semakin tinggi pendapatan kita, semakin besar jumlah perpuluhan itu kan. Ya. Jadi maksudnya kalau orang yang dalam T20 contohnya dengan gaji yang 10.000 dan untuk mengembalikan 1.000 itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ya, jadi itulah yang Tuhan memberikan ujian ini, ujian iman ini. Kalau kita percaya kepada janjinya, walaupun jumlah yang agak besar itu, tetapi tidak dibandingkan dengan jumlah yang besar yang kita miliki. Ya. Ya, karena kita menumpu kepada persepuluhan itu. Wah, semakin banyak. Tetapi kita lupa yang Tuhan berikan kepada kita juga semakin banyak. Ya, dan berkat juga kalau dilihat dalam Maleakhi 3 itu, berkat juga ditambahkan, dan saya melihat ada proportion dia itu di sana. Tuhan mempercayakan kepada kita satu uang yang lebih besar apabila kita boleh dipercayai untuk mengembalikan apa yang perlu dikembalikan. Jadi kalau kita mampu untuk menurut itu, mengembalikan itu, mungkin Tuhan akan memberkati kita dengan tanggung jawab keuangan yang lebih besar daripada apa yang kita ada. Itulah berkatnya semakin bertambah pula di sana. Jadi inilah prinsip yang harus kita percaya sepenuhnya. Ya, karena inilah yang akan membolehkan kita untuk mengetahui keutamaan kita di dalam kehidupan kita, pendapatan hasil daripada jerih payah kita itu, kita sebenarnya turut melibatkan diri bukan saja untuk mengakui Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai empunya, Tuhan sumber segala-galanya, tetapi kita juga boleh melibatkan diri dalam pekerjaan penginjilan itu. Ya, memberikan dukungan kepada para misionaris, para pendeta, dan juga mereka yang sudah menyerahkan diri mereka melayani sepenuh masa, sama seperti para imam dan orang-orang Lewi di Ka'bah. Itu dalam konteks Kristen hari ini. Iya, dan saya pikir ini sangat penting juga. Ada di antara kita yang memang ada keinginan untuk melayani ataupun menginjili tempat-tempat tertentu. Cuma kita mungkin memerlukan masa ataupun peluang. Bagaimanapun kita boleh melakukannya melalui pemberian, melalui persepuluhan dengan setia. Dan kita tahu persepuluhan kita itulah yang menampung dan juga itulah yang akan memberkati pekerjaan penginjilan di mana-mana sahaja uang itu disalurkan. Betul. Ya, dan ayat yang saya percaya tidak harus kita simpan, ini harus kita kumandangkan, kongsikan, dan ingati setiap masa. Matius 6, 33 dan 34. Sebagai dorongan untuk kita lebih setia dalam mengembalikan persembahan persepuluhan ini. Ayat yang ke-33, Matius pasal yang ke-6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam sementara Tuhan memberikan nasihat dan jaminan bahwa kehidupan kita sebenarnya di dalam tangan Tuhan itu begitu terjamin. Kecukupan kita, keperluan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita merasa kekurangan apapun. Dan apatah lagi kalau kita mendahulukan, mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan dari firman-Nya, dan setia di dalam tuntutan rohani kita, termasuklah persepuluhan ini, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Ya, yang terutama, yang dahulu kerajaan Tuhan. Ya. Nah, kalau pemberian persepuluhan itu adalah yang berkenaan dengan kerajaan Tuhan, kembalikanlah itu dahulu. Jadi apabila kita aplikasikan ini secara praktikalnya, sejurus selepas kita menerima uang gaji kita pada bulan itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kerajaan Tuhan asingkan. dengan mengasingkan persepuluhan kita. Ya.
dan menjadi masalah kalau kita tunda. Kalau kita sudah ada uang itu di tangan kita dan kita mulai risau akan perbelanjaan pada bulan tersebut, maka di sanalah kecenderungan kita untuk nanti dulu ya, saya kira-kira yang lain dulu. Nanti saya kembali tengok kalau ada jumlah yang sesuai untuk saya kembalikan. Apa yang kurang dari 10% itu bukan perpuluhan? Setuju atau tidak, Pendeta? Sudah disebut 1/10 ya. Dan dengan sangat jelas 1/10 itu adalah 10%. Jadi maksudnya kalau pun ya kita tahu bahwa persepuluhan kita harus RM100, tetapi karena desakan dan komitmen yang terlampau pada bulan itu dan kita hanya mengembalikan RM50, itu bukan persepuluhan. Setuju atau tidak? Iya, itu bukan persepuluhan. Sebab itu kita sudah masukkan bagaimana kita mau nyatakan ini. Kita sudah masukkan kita punya unsur-unsur di dalam, sebab ini adalah milik Tuhan. Ya, dalam pemilikan Tuhan ini kita tidak boleh masukkan unsur-unsur kita. Biarlah itu adalah Tuhan punya, dan biarlah Tuhan yang akan menjaga hari esok kita. Dia katakan jangan khawatir untuk hari esok. Ada seperti yang kamu katakan, saya pernah mendengar rasionalnya. Tuhan, saya hutang RM20 dulu. Saya pikir kita harus hati-hati dengan bernegosiasi kepada Tuhan. Walaupun Tuhan memahami, walaupun dia tidak langsung menghukum ataupun menghantar petir kepada kita pada saat itu, tetapi saudara yang mendengar, ketahuilah bahwa berkat Tuhan itu akan tertahan daripada diterima apabila kita melakukan hal-hal sedemikian. Ya, jadi teman-teman, rekan semua, walaupun ya dalam intention kita yang begitu baik itu kita tahu jumlah yang kita perlu kembalikan, tetapi karena unsur-unsur pribadi yang kita sudah coba negosiasi dengan Tuhan dalam jumlah itu, dengan mengembalikan kurang daripada yang dituntut Tuhan dan masih lagi mengatakan ini adalah persepuluhan saya, secara teknikalnya itu bukan persepuluhan karena dia tidak meet, dia tidak memenuhi kriteria ataupun syarat 10%. Dan ini adalah sangat teliti, sangat jelas, karena pada zaman dahulu gembala itu harus menghitung ya dengan begitu teliti. Dalam konteks tanaman itu pun dihitung dengan teliti, berapa kilo, 10 kilo, 1 kilo untuk Tuhan, 1 tan berapa ratus kilo untuk Tuhan. So ini begitu teliti ya. Jadi walaupun tujuan intention kita itu baik, tetapi marilah kita improve kesetiaan kita ya, karena dengan mengukuhkan keyakinan kita, percaya kita akan janji Tuhan. Matius 6:33-34 juga menjanjikan kalau kita dahulukan Tuhan dalam apapun, termasuklah persembahan persepuluhan itu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Jadi ya kita sudah sampai ke penghujung diskusi kita pada kali ini tentang merompak Tuhan dari segi persepuluhan. Topik ini besar, tetapi kita mau menumpukan kepada praktis ya, ataupun pemahaman secara ringkas tentang konsep persepuluhan dan bagaimana penting untuk kita mengembalikan persepuluhan ini sesuai dengan tuntutan Tuhan melalui firman-Nya. Mungkin ada nasihat terakhir bagi mereka yang sering mengatakan ini antara saya dengan Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan faham, tidak perlulah terlampau sibuk. Pastor, ya memang Tuhan memahami situasi seseorang itu. Itu sebabnya dia katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena kefahaman dia itulah dia meminta kita untuk mencari dia. Dan kalau salah satu daripadanya adalah mengembalikan persepuluhan, lakukan itu. Sebab Tuhan sudah berjanji untuk melakukan sesuatu untuk hari esok bagi kita. Ya, jadi bagi Anda yang masih lagi bergumul dengan persepuluhan, doa
saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan keyakinan sebenarnya kepada kita semua supaya memahami konsep ini dengan begitu teliti, mengambil berat tentang nasihat dan amaran Tuhan ini demi untuk mengukuhkan lagi percaya kita akan janji Tuhan, kesetiaan kita, pengakuan iman kita untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu dan melihat sendiri dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan janjinya. Oke, jadi sebelum kita berpisah, Dr. Gerard, sila layangkan doa penutup kita pada kali ini. Mari berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan sebab semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Semua sumber-sumber yang kami telah dapat gunakan untuk keperluan kami. Dan biarlah ya Tuhan, sementara kami menerima semua berkat daripadamu dalam bentuk uang ataupun sebagainya, kami akan setia untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab itu adalah apa yang Tuhan sudah tuntut dan kami hanya mau mengembalikan itu apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Biarlah kami akan menyerahkan hati kami, pikiran kami di dalam setiap hal seperti kesetiaan kepada Tuhan ini. Biarlah para pendengar juga akan mendapat bimbingan, mendapat kekuatan dan mendapat inspirasi daripada Roh Kudus untuk menyatakan kesetiaan mereka melalui pemberian. Terima kasih sebab Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih Anda semua yang setia menemani kami dari mula siaran kita sehinggalah kepada saat ini. Sebelum kita berpisah, sekali lagi saya ingin mendorong Anda semua untuk teruskan bersama-sama kami dalam episod yang akan datang dan juga untuk aktif berinteraksi dengan kami dan menyokong penginjilan media Hope Channel Asia Tenggara melalui perkongsian Anda. Kongsikan pautan siaran ini di dalam dinding pribadi di Facebook Anda dan juga berkongsikan di dalam platform media sosial yang lain ya, termasuklah WhatsApp, di Instagram, mungkin di Telegram, di Line, di WeChat dan sebagainya. Apapun yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan teman, rakan, keluarga, pastikan Anda kongsikan pautan siaran kita dan seterusnya akan memberkati orang-orang lain juga ya. Jadi sampai kita bertemu lagi, slogan kita, tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati.